Habib ya harus bisa membuktikan lah, jadi nggak jadi kemelut ya. Termasuk tes DNA gitu. Termasuk tes DNA lah, tes DNA gampang kok. Ya, pemerintah harus jeli, NU harus jeli sebagai organisasi umat Islam yang terbesar di Indonesia itu. Iya. Jadi ketika makam itu dituduh wali, ternyata di apa itu? Tidak ada itu bagian polisi ya, bagian forensik. Kalau di gedung aja dia membelah kuburan kudus, ya namanya tidak kasar kan orangnya. Di Indonesia ya, di Indonesia itu sudah enak, mau jadi kiai, mau jadi garong, mau jadi apa, monggo. Ya. Enak kan di Indonesia itu. Terkait ada upaya perampokan terhadap Badan Otonom NU Jatman itu, bagaimana statusnya dengan baik? Iya Pak, yang namanya Muktamar Jatman di Solo ya, dari pengurus Jawa Tengah yang disebut kepengurusannya namanya Ida Robusto, itu yang meminta dan bertanda tangan di kertas putih adalah saya, Muhammad Anies Mantur Tarsudi, minta kepada pengurus besar agar Muktamar Jatman itu diadakan di Jawa Tengah. Pertama akan dipilih di Wahas, lalu dilaksanakan di Solo ya. Iya. Bahwa Muktamar di Solo itu Jatman itu adalah sah dan resmi dan benar menurut anggaran dasar dan rumah tangga Jatman, karena waktunya sudah lebih, malahan sudah kedaluarsa. Iya, sudah kedaluarsa. Maka tidak ada hal yang salah, tidak ada hal yang melenceng apabila keputusan Jatman di Solo Tigo itu bagus semua, benar semua. Iya, karena memang itu acara besar yang rutin bagi Jatman, 5 tahun sekali ada muktamar. Iya. Artinya bahwa Kongres Jatman di Solo itu merupakan sesuatu yang sah untuk menggantikan pengurusan yang lain, di mana Habib Lutfi bin Yahya itu sempat meminta perpanjangan waktu jabatannya, gimana? Iya, untuk mengganti atau tidak mengganti, namanya masa bakti pengurus Jatman tingkat pusat itu 5 tahun sekali ada re kepengurusan, apakah reshuffle, apakah ganti. Iya. Jadi sama halnya NU ya, NU kan begitu juga ya, ada ganti, ada reshuffle. Iya. Asalnya Kang Said Akil, sekarang siapa, begitu. Jadi bukan hal yang jelek, bukan hal yang tidak baik, bukan hal yang dipandang apa namanya ya, hal yang benar itu, hal yang benar, karena harusnya 5 tahun sekali, ini sudah mundur, sudah lebih dari 5 tahun. Iya. Menurut Mbak Yai, mundurnya Kongres Jatman di tangan Habib Lutfi itu seperti apa itu? Ada upaya untuk merebut atau gimana itu? Atau ketidakmampuan atau nanti nasibnya jadi ketua? Susah ya itu ya, susah memang ya. Itu harus pandangan politis ya. Kalau pandangan tasawuf memang susah ya. Iya. Pandangan politis itu ya bisa saja lah dipandang dengan sisi kurang waras, dengan sisi apa, bisa saja. Karena politis itu ya. Tapi kalau tasawuf ya mestinya harus berhenti pada saatnya, gitu saja ya. Sesuai aturan ya. Kenapa kamu kalau minta dipanjangkan lagi, minta ini, minta itu, ada apa itu loh? Itu aturannya begitu. Yang namanya anggaran dasar rumah tangga itu ditelurkan, diputuskan oleh muktamar ya. Tidak bisa dibantah. Kalau mau ada penggeseran aturan, adanya munas. Adanya munas. Kalau nggak ada munas, nggak bisa digeser-geser. Anggaran dasar rumah tangga itu baik NU maupun Ansor itu NU ya, nggak bisa ya. Jadi bagi masyarakat yang memang berkehendak apa itu, berbicara yang baik, pikiran yang baik, tidak lucu-lucu begitu. Jadi muktamar di Solo itu tidak ada hal yang tidak baik. Memang sudah seharusnya, waktunya sudah mundur. Normatif. Sudah normatif. Kemudian ini, Mbak. Iya. Banyak informasi yang menyebutkan bahwa Habib Lutfi itu melakukan pembelokan sejarah antara NU sampai membuat makam-makam palsu. Tanggapan jenengan sendiri.
Iya, kalau memang sufi ya memang tanggapannya tidak politis ya. Kalau orang bisa menunjuk ini kuburan wali, ya boleh-boleh saja lah, boleh-boleh saja lah. Termasuk saya juga boleh. Boleh-boleh saja kalau memang makomnya, makomnya itu harusnya kasaf. Kasaf itu manusia yang memang pandangan matanya sudah tidak ada hambatan, melihat apa saja bisa. Itu namanya kasaf. Melihat di dalam kubur siapa bisa, itu namanya kasaf. Dan kasaf itu kasaf itu orangnya ya tidak seperti saya ya, tidak lah. Kasaf itu orangnya ya zuhud itu zahid, orangnya tidak melihat duit, orangnya tidak, tapi duitnya banyak tapi nggak melihat duit ya. Perjalanannya tidak melihat duit itu, tapi duitnya banyak ya. Zuhud itu. Lalu qanaah itu yang menerima apa adanya di dalam kehidupan ini. Kalau muktamar 5 tahun, ya harus 5 tahun, jangan mundur-mundur begitu loh. Mundur-mundur bagaimana lagi? Memang harus 5 tahun. Ya. Artinya dari penjelasan Mbah Yai tadi ada kesimpulan bahwa Habib Lutfi itu belum sampai pada tingkat kasar. Itu nanti itu bicara politis lagi. Namanya menuduh sih ya. Ya mungkin pandangan lah, bukan menuduh, ya, artinya menganalisa gitu. Karena ada juga Mbah Kiai Mustafa Bisri yang mengatakan mungkin dalam bahasa sindirannya ada orang yang gagal menjadi wali. Apakah kalimat Mbah Kiai Mustafa Bisri itu ditujukan kepada beliau Habib Lutfi? Ya enggak lah, enggak yang jadi khusus saja lah. Yang namanya wali, kok ngaku-ngaku wali itu gimana ya? Atau tampilnya kayak wali padahal bukan wali itu gimana ya? Mestinya ya tadi yang saya sampaikan wali itu ya wali lah. Kemudian terakhir nih ya, upaya pembelokan sejarah pembuatan makam palsu itu kan ada indikasi ke arah perebutan negara Indonesia ini. Bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi masalah ini? Ya pertama pemerintah harus jeli ya, dan NU-nya juga harus jeli ya. Iya, pemerintah harus jeli, NU harus jeli sebagai organisasi umat Islam yang terbesar di Indonesia itu. Iya. Jadi ketika makam itu dituduh wali, ternyata di apa itu? Tidak ada itu bagian polisi ya, bagian forensik ya. Kriminal. Kalau wali itu nggak hancur, wali itu mayitnya nggak hancur ya. Kalau di gedung aja dia kuburan wedus ya namanya tidak kasar bukan orangnya. Tidak kasar ya. Karena orang yang kasar itu yang weruh sajrone pinoro, iku weruh wong mati. Wong mati iku sapa weruh nggih. Nggih weruh niku namanya kasar. Mungkin ada Kasab dengan kasib ini kasih orangnya ya, kasih kelakuannya ya. Dan martabat itu angel dicari, susah ditemui. Kira-kira siapa sekarang? Saya juga pengen ketemu sama orang itu, yang kasab itu. Iya, artinya sesuatu itu hal yang sangat langka ya. Sangat langka. Contohnya saya Abdul Qadir Jilani ya. Beliau ditanya oleh pedagang besar, saya mau berdagang ke sana. Orang-orang wali-wali selain saya Abdul Qadir Jilani itu bilang jangan, kamu nanti rugi. Wali-wali banyak. Setelah ke Syekh Abdul Qadir Jilani, berangkatlah idhab tarbah, berangkat kamu badi. Wali-wali yang lain nanti kamu digarong. Wali ini, orang ini setelah tanya sama Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mengatakan tadab, pergilah. Di manakib banyak, orang sini mesti tahu gitu di manakibnya. Berangkatlah tarbah kamu. Nah itu kan berarti antara wali dengan wali beda gitu. Nah sepertinya Syekh Abdul Qadir Jilani memang kasabnya lebih tinggi dengan wali-wali yang lain gitu. Iya, ya namanya manusia memang beda ya. Saya dengan Ki Hasim ya beda, lebih tinggi Ki Hasim Asy'ari kan. Jadi lalu beliau berangkat ya, ternyata laris laba besar. Ya. Tapi di dalam tidur dia digarong, mimpi digarong. Ya. Itu wali yang mengatakan kamu kalau berangkat digarong ya benar, tapi
Di dalam mimpi, karena di dalam mimpi terjadi kan, berarti kan benar juga. Jadi kasab itu selamanya benar, tidak pernah tidak benar. Kalau saya menunjuk ini kuburan wali, berarti itu kuburan entok ya namanya enggak wali. Dan nyatanya banyak makam-makam yang dianggap sebagai makam wali oleh beliau ALBY itu ternyata setelah digali nggak ada makamnya sama sekali. Artinya dalam tanda petik, mohon maaf, Ya bukan kasab. Bukan kasab. bukan kasar. Menjadi satu kesimpulan. Iya bukan. Kalau wali setelah mati saja wibawanya lebih besar, keramatnya lebih besar, apalagi lagi hidup. Lagi hidup kan mesti kelihatan keramatnya kan. Kalau saya dikatakan Mansur itu wali, tapi uripnya problemnya namanya enggak wali ya, wali itu problem. Wali kan tadi apa, Sirot apa, Ladina amanu wa kadiyat lahmul busro ya. Tidak pernah problem wali itu, tidak pernah problem. Kalau istilahnya polemik terus ya berarti Ya bukan wali. Wali itu apa tadi, lahmul busro fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jangan kan matinya, hidupnya saja tidak busro sebagaimana. Kalau Mansur mengaku saya ini wali atau oleh orang itu Mansur itu wali, ya lihat saja hidupnya lah. Dan nanti setelah mati bagaimana Mansur itu? Kalau setelah mati isilah ya saja enggak ada, yang namanya enggak wali. Kemudian ini Mbak, Iya. banyak habib-habib yang berceramah mengatakan tanah Indonesia ini milik mereka, ada yang milik Sarim, ada yang milik Habib. Menurut pandangan kasabnya Mbah Yai gimana? Ya salah besar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang di langit dan di bumi itu milik Allah. Tidak ada milik yang lainnya. Milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi Allah lah, milik Allah lah. Apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Oh saya saja milik Allah lah. Kalau saya milik sendiri, saya nggak mau mati, milik sendiri. Mau sakit, milik sendiri. Upaya itu kan bentuk sebuah klaim perebutan negara. Bisa dikatakan Ya secara politis mungkin begitu. Indonesia sudah merdeka kok, sudah dinyatakan bung pertiwi Republik Indonesia. Oke. Dan terakhir sekali ini Pak Yai, bagaimana sikap warga NU secara keseluruhan menghadapi banyaknya polemik yang terjadi dari polemik Nazar sampai upaya-upaya membelokkan sejarah baik di NU maupun di bangsa ini. Seharusnya warga itu bagaimana? Ya ini karena kita bernegara ya. Walam yajuz fi ghairi mahdi kufrin furujuna ala waliyil amri. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan melampaui batas kebangsaan. Kalau hal-hal yang mengkait kebangsaan ya negara yang harus menangani ya. Ya kalau akidah ya NU itu ya umat Islam ya. Jadi itu walam yajuz fi ghairi mahdi kufrin ya. Bangsa Indonesia kalau mau hidup di Indonesia sudahlah, gak usah ngurus-ngurus negara, ikut sajalah. Sebelum negara Prabowo mengkafirkan orang ya ikut Prabowo. Hal-hal yang berkaitan dengan negara ya Prabowo monggolah. Katanya sekretaris jenderal PDI sudah dicekal, iya. Saya nggak tahu, katanya supir saya nggak pernah lihat TV. Jadi hal-hal yang menyangkut masyarakat banyak, ini kewajiban negara. Hal yang menyangkut teritorial kewajiban Makoramil itu teritorial. Hal yang menyangkut hukum kewajiban polisi, jaksa, pengadilan. Tapi tidak menutup kemungkinan seluruh warga masyarakat khususnya NU itu juga berperan aktif membantu apa yang dilakukan oleh negara. Ya tentu dengan kemampuan masing-masing. Ya. Tapi tentu dengan tasamuh ya. Tasamuh itu dengan tenggang rasa. Kita di Indonesia ya. Di Indonesia itu sudah enak, mau jadi kiai, mau jadi garong, mau jadi apa, monggo. Ya. Enak kan di Indonesia itu. Maunya apa di Indonesia itu? tinggal mau makan lauk hiasan kayak gitu. Jangan, karena letaknya orang banyak. Iya Pak ya. Untuk pesan Pak Yai, Iya. ini di sini banyak anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia khususnya di pimpinan cabang Kecamatan Bojong. Mohon pesannya untuk seluruh warga NU yang hadir di sini dan khususnya untuk anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia. Terus Pak Yai ini juga Dewan Kesepuhan Sama dengan saya berarti. Iya bapak-bapak, para kiai, para sepuh, para santri yang saya muliakan, di dalam mengarungi situasi yang berpolemik ini, kita tetap ada pada posisi yang berreferensi ya.
Ya, sampan mau ngaku Habib monggolah. Coba turunannya siapa. Itu saja ya. Saya bukan Habib, tapi guru saya Habib. Syekh Ahmad Tijani itu Habib ya, sampai ke Rasulullah 12 turunan ya. Iya. Saya bukan Habib, saya orang biasa, tapi punya guru Habib ya. Jadi Habib itu tinggal lihat saja nasabnya di dalam kitab-kitab ya. Syabdul Qadir Jilani Habib itu, karena turunannya nyangkut sampai Rasulullah. Jadi ngomong sajalah kalau memang Habib ya, jalan turunan saya ini. Harus bisa membuktikan. Harus bisa membuktikan lah, jadi nggak jadi kemelut ya. Termasuk tes DNA gitu. Termasuk tes DNA lah, tes DNA gampang kok. Kalau Mansur itu pilih siapa kan, kalau ruwet, berarti berkatnya hilang apa gimana?